Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Mati Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian tengah semester 1 untuk kimia kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, semuanya merapat ya, ayo kita belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Makin Privat. Oke, nomor 1, fraksi mol benzena dan toluena yang dibuat dari 600 gram benzena dan 400 gram toluen berturut-turut adalah... Saya akan mencari fraksi molnya benzena terlebih dahulu ya, C6H6. Maka nanti rumusnya adalah molnya C6H6 dibagi dengan mol total. Mol totalnya itu apa? Berarti molnya C6H6 ditambah dengan molnya toluen, C7H8. Begitu guys ya. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan mr, maka 600 saya bagi dengan mr-nya benzena. 12 kali ke 6 itu adalah 72 ditambah dengan 6 itu 78 ya. Maka MR-nya adalah 78. Nanti sini adalah 600 dibagi dengan 78 ditambah molnya toluen ya. Masaknya itu adalah 4000. MR-nya berapa Mbak? C7H8. 12 dikalikan 7 itu 84. 84 ditambah dengan 8. Itu 92 ya. Oke, kita hitung ya Dek ya. 600 dibagi dengan 78 itu adalah 7,69 ya. Wow. Ini 7,69 ditambah dengan 400 ditambah dengan 400 dibagi dengan 92. Ini berarti kan 4,347. 434 atau 35 ya. Ya, saya akan hitung dulu. 7,69 saya bagi dengan hasil penjumlahan 7,69 ditambah dengan 4,35. Ya, hasilnya adalah 0,638 ya. 0,638 atau 0,64. Oke, udah jawabannya ini aja ya. Nah, maka nanti fraksi molnya toluena itu berapa Mbak? Tinggal nanti 1 dikurangi fraksi molnya benzin. Ya, XP ditambah dengan XP itu rumusnya adalah 1. Penjumlahannya 1. Maka nanti fraksi molnya toluen tinggal 1 dikurangi fraksi molnya benzena. 1 dikurangi 0,64 ya. Maka jawabannya 0,36. Oke, paham ya Dek ya? Jika tekanan uap jenuh air pada suhu ruang adalah 105, tekanan uap jenuh air berarti penol ya, penolnya adalah 105 mm/Hg. Tekanan uap jenuh larutan pada NaOH 10% adalah gitu ya. Tekanan uap jenuh larutan itu adalah P, ditanya adalah P-nya. Apa rumusnya P? Rumusnya P itu adalah penol dikalikan dengan XP. Penolnya adalah 105, XP-nya berapa? 100% itu artinya gram terlarutnya itu adalah 10 gram, maka nanti gram pelarutnya itu sisanya 90 gram. Ya, apa rumusnya XP? Rumusnya XP itu adalah NP, NP ditambah dengan NT. Mol pelarutnya berapa Mbak? Ini 90 ya, gram dibagi dengan MR, maka air, ini pelarutnya kan air ya Dek. Dibagi dengan 18, lalu di sini 90 dibagi dengan 18 ditambah terlarutnya itu masanya 10 gram dibagi dengan mr. MR-nya NaOH ya. Iya, begini. Maka nanti berapa Dek? 10 dikali dengan NaOH tuh 40 ya MR-nya. Saya bagi dengan 40. Oh iya. Ini yang dilarutkan itu zat elektrolit ya, maka XT-nya itu adalah elektrolit. Ya, di sini kita lihat ya, ada NaOH, maka nanti zat terlarutnya adalah elektrolit. Kalau elektrolit, maka nanti NT-nya saya kalikan I. Ya, dikalikan dengan faktor Van Hoff. Karena dia adalah elektrolit kuat, maka nanti I dikatakan jumlah ion. I sama saja dengan jumlah ionnya ya, karena dianggap alfanya 1. Jumlah ionnya itu adalah 2, Na-nya 1, OH-nya 1 ya. Maka saya kalikan 2. Begitu guys, hati-hati ternyata ini adalah elektrolit. 90 dibagi dengan 18 itu adalah 5. Saya masukkan di sini 5 dibagi dengan 5 ditambah itu 1/4 kalikan 2 ya. Itu berarti setengah. 0,5 ya.
5 dibagi dengan 5,5 itu adalah 0,9. Oke, saya masukkan di sini 0,9. Maka nanti 0,9 saya kali dengan 105. Hasilnya adalah 95,45 sekian milimeter Hg. Jawabannya adalah poin D. Saya sederhanakan menjadi 95,5. Paham ya, Dik ya? Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Sebanyak 108 gram campuran. Oke ya, berarti ada campuran. Campurannya sebanyak 108 gram. Campurannya itu mengandung glukosa dan urea. Oke. Dilarutkan dalam 500 gram air, maka nanti gram pelarutnya itu adalah 500 gram. Sehingga mendidih, maka itu adalah titik didih larutannya itu adalah 100,832 Celcius. Apabila nilai Kb-nya adalah 0,52 Celcius per mol, pertanyaannya tentukan perbandingan masanya glukosa dibanding dengan masanya urea. Oke guys, begini, misalkan glukosa saya anggap X, maka urea adalah sisanya 108 min X. Begitu ya. Kita masukkan ke rumusnya, kita butuh delta TB. Mencari delta TB itu adalah titik didih larutan dikurangi pelarut. Maka nanti 100,832 saya kurangi dengan 100 ya. Karena pelarutnya air. Air mendidih pada suhu 100. Maka delta TB-nya 0,832 Celcius. Kita masukkan ya. Delta TB itu rumusnya M dikalikan Kb. Karena dia dua-duanya non-elektrolit, maka tanpa faktor Van Hoff. Ya. Kita hitung. Molalitasnya itu adalah jika yang dilarutkan lebih dari 1, maka nanti rumusnya M terlarut 1, yaitu saya anggap sebagai glukosa, dibagi dengan MR-nya, ditambah dengan MT kedua, mol terlarut yang kedua itu adalah bukan sukrosa ya, itu adalah urea, 108 min X dibagi dengan MR-nya 60. Dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya adalah 500. Lalu saya kalikan Kb ya, 0,52. Berapa delta TB-nya? 0,832. Oke. 1000 dibagi 500 adalah 2. 2 dikalikan 0,52 itu adalah 1,04 ya. Ini nilainya 1,04. Lalu nanti 0,832 saya bagi dengan 1,04 aja langsung. Hasilnya adalah 0,8. Maaf. Di sini hasilnya adalah 0,8 ya. Saya letakkan di sini 0,8. X per 180 ditambah dengan 108 min X per 60. Oke, saya lanjutkan ya. Kita samakan penyebutnya, maka nanti sini 0,8. Saya samakan penyebutnya, maka nanti 180 ya. 180 dibagi dengan 180, maka tetap 1 kalikan X, maka atasnya sini menjadi X. Ditambah 180 dibagi 60 itu adalah 3 ya. 3 dikalikan 108 min X. Oke, lanjutkan ya. 180 dikalikan 0,8 itu adalah 144 ditambah dengan X ditambah dengan ini min 3X. Oh, sorry. Itu sama dengan ya. Sama dengan ini ya, X ditambah dengan min 3X. Maka menjadi min 2X ya. Min 2X ditambah 3 kalikan 108 ya, perkalian pelangi. 108 kalikan 3 itu adalah 324. Nah, maka nanti 144 dikurangi 324 itu adalah min 180. Sininya min 2X, ketemulah nilai X-nya adalah 90. X itu punya siapa? X itu punyanya masanya glukosa. X itu adalah masanya glukosa, maka nanti perbandingan massa glukosa dibanding dengan masanya urea. Masanya glukosa itu adalah 90 gram, saya masukkan di sini ya. Berarti massa ureanya berapa?
yaitu 108 dikurangi 90, 18. Maaf, 18. Ya, maka nanti perbandingannya berapa, Dek? 90 dibagi dengan 18 itu adalah 5 ya. Perbandingannya adalah 5 banding 1. Jawabannya E. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku larutan, delta TF ya, itu dipengaruhi oleh apa? Delta TF, delta TB, P, ataupun nanti ada delta P. Ini semuanya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya guys, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 5. Sebanyak 0,9 gram zat X non-elektrolit, maka GP-nya adalah 0,9 gram. Dilarutkan ke dalam air, maka GP-nya 250 gram. Tekanan osmotiknya diketahui tekanan osmotiknya 373,92 mm Hg. Nah, pada suhu 27 Celcius. Nah, ditanya MR-nya ya. Tentukan MR-nya zat terlarut itu. Ingat, tekanan osmotik itu satuannya wajib ATM. Maka nanti 373,92 saya bagi dengan 760 ya. Ini berarti 0,492. Karena 1 ATM itu sama saja dengan 760 mm Hg. Ya, oke ya. Ini baru ketemu ATM-nya. Oke, kita masukkan ke rumus Pi. Pi rumusnya adalah M kalikan R kalikan T. Karena dia adalah zat non-elektrolit, maka kita tanpa faktor Van Hoff. Pi-nya kita masukkan ya, 0,49. M-nya itu rumusnya adalah GT. Dibagi dengan MR-nya tidak tahu, dikalikan 1000, dibagi dengan GP-nya 250. R-nya itu adalah 0,082, T-nya wajib Kelvin. Saya tambah dengan 273, maka 300 Kelvin. Oke, kita masukkan ya, 0,49 mR. Nah, lalu yang ruas kanan kita hitung semua ya, Dek. 1000 dibagi dengan 250 itu adalah 4. 0,9 dikalikan 4 dikalikan 0,082, saya kali dengan 300. 88,56. Maka nanti MR-nya adalah 88,56, saya bagi dengan 0,49. Hasilnya adalah 180 ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Sebanyak 75 gram zat organik, maka GT-nya itu adalah 75 gram. Zat organik, maka ini adalah zat non-elektrolit ya. Non-elektrolit. Selanjutnya dengan rumus empirisnya adalah CH2O. Dilarutkan dalam air, maka GP-nya itu adalah 500 gram. Ternyata larutan itu mendidih, maka nanti titik didih larutannya adalah 100,52 Celcius. Maka ketemulah delta TB-nya 0,52 Celcius. Apabila nilai Kb-nya itu adalah 0,52 Celcius per mol, tentukan rumus molekulnya. Oke. Mencari rumus molekul, langkah pertama kita akan mencari MR-nya dulu. Kita mencari molekul relatifnya dulu, MR-nya. Ya, dari mana Mbak? Dari rumus delta TB. Delta TB itu rumusnya adalah M dikalikan Kb. Karena non-elektrolit, maka tanpa faktor Van Hoff. Ya. Rumusnya molalitas itu adalah GT. GT-nya 75 ya. MR-nya tidak tahu, dikalikan 1000 dibagi dengan GP-nya berapa? Ya, 500. KB-nya berapa? 0,52. Ternyata delta TB-nya sudah ada 0,52. Ada yang bisa kita coret ya, Dek? Ini kita bisa coret. Maka nanti MR-nya adalah 75 dikalikan 2. Ya, maka MR-nya ketemu 150. Nah, untuk mencari rumus molekul, itu rumusnya adalah rumus empiris. MR-nya rumus empiris dikalikan N sama dengan molekul relatif. Rumus empiris itu ada berapa? Rumus empirisnya tadi apa ya, Dek? Rumus empirisnya itu adalah
CH2O. Kita masukkan di sini. CH2O dikalikan N sama dengan 150. C itu 12, 12 ditambah 2 adalah 14, 14 ditambah 16 itu adalah 30. 30 kalikan N sama dengan 150, maka nilai N-nya adalah 15 bagi 3, 5. Iya, oke. Maka ketemulah rumus molekulnya adalah CH2O, N-nya 5. Maka menjadi C5H10O5. Ada deh? Ada ya, jawabannya adalah C. Seorang praktikan mendidihkan 3 tabung reaksi masing-masing C6H12O6 0,1 M, KCl 0,1 M ya, maaf ya, kalium klorida. Natrium fosfatnya 0,1 M, berarti konsentrasinya semuanya sama ya, 0,1 molal. Persamaan berikut yang benar jika kenaikan titik didih larutan tersebut dibandingkan dengan Na2SO4 0,1 molal. Saya akan buat di sini terlebih dahulu. Untuk C6H12O6 dia adalah senyawa non-elektrolit, maka nanti tetap 0,1. Selanjutnya ada KCl ya, dia adalah senyawa elektrolit dengan ionnya adalah 2. Maka nanti 0,1 kalikan 2, jadinya 0,2. Selanjutnya ada Na3PO4, ini juga senyawa elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat, dia adalah senyawa garam. Maka nanti konsentrasinya saya kalikan ion. Saya kali dengan 4 ya, karena ionnya 4, Na-nya 3, PO4-nya 1 ya. 3Na plus ditambah PO4 3-. Maka menjadi 0,8. Lalu saya akan bandingkan dengan Na2SO4 itu, maka dia juga elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat, ionnya ada berapa Mbak? Ionnya ada 3, Na-nya 2, SO4-nya 1, maka saya kalikan 3 menjadi 0,3. Nah, ya wis ya. Saya akan bandingkan untuk KCl dan Na2SO4. KCl dan Na2SO4 0,2 banding 0,3. Berarti KCl banding Na2SO4 itu adalah 2 banding 3. Ya oke ya. Maka nanti KCl-nya, delta TB KCl-nya itu adalah 2/3 delta TB-nya Na2SO4. Kebetulan sudah sama ya, sudah betul? Maka jawabannya adalah A. Sekarang coba akan saya cek untuk poin B aja ya. Perbandingan KCl dengan Na2SO4. Oh, berarti kebalikannya. Berarti ini salah ya, Dek. Nah, ini kan 3/2, harusnya 2/3. Ini salah. Saya akan cek coba untuk poin C saja ya. Coba nih poin C. Perbandingan delta TB C6H12O6 dibanding dengan Na2SO4. C6H12O6 itu adalah 0,1. Kita masukkan 0,1. Banding Na2SO4-nya kan tadi 0,3 ya. Ini ya. Saya bandingkan dengan 0,3. Salah ya. Harusnya 1/3. Bukan 1/1. Begitu caranya ya, Dek ya. Untuk poin D kebalik ya, harusnya Na2SO4-nya itu yang 3 kalinya C6H12O6. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut aja ke soal nomor 8. Sebanyak 2,4 gram asam asetat. Asam asetat itu adalah CH3COOH. Konsentrasinya masanya ya, maka GT-nya itu adalah 2,4 gram. MR-nya itu adalah 60. Dimasukkan ke dalam air 250 gram. Larutan tersebut mendidih, maka diketahui titik didih larutannya 100,15 Celcius. Apabila nilai Kb-nya adalah 0,52 Celcius per molal, Kf-nya juga ada ya, 1,86 Celcius per molal, maka titik bekunya ditanya TFL. Apa rumusnya TFL? Titik beku pelarut nanti dikurangi dengan delta TF.
Ya, di sini kita lihat terlebih dahulu CH3COOH itu adalah senyawa elektrolit ya. Dia adalah elektrolit lemah, maka nanti perhitungannya harus menggunakan faktor Van Hoff. Nah, sedangkan di soal ada TBL ya. Kalau ada TBL atau titik didih larutan, nanti ketemu delta TB-nya. Berarti kan nanti delta TB-nya adalah 0,15 ya, dikurangi dengan 100 Celcius. Nah, kita gunakan rumus di sini, delta TB itu adalah M dikalikan KB dikalikan I. Delta TB-nya 0,15. Begitu ya. Molalitasnya berapa Mbak? Kita hitung ya. Ada 2,4 dibagi dengan MR-nya, dikalikan 1000 dibagi KB-nya 250. KB-nya itu adalah 0,52. Nanti I-nya ketemu deh. 2,4 dibagi dengan 60. Lalu saya kali dengan 1000 bagi 250 kan 4 ya. Jawabannya 0,16 untuk ininya aja. Berarti molalitasnya adalah 0,16 dikalikan 0,52 kali I. Maka nanti nilai I adalah, nanti luas kiri saya bagi dengan perhitungan kanan ya. 0,15 saya bagi dengan hasil kali 0,16 dan 0,52. Ya, hasilnya adalah 1,8 ya. I-nya ketemu 1,8. Nah, setelah ketemu I-nya, kita bisa mencari titik beku larutannya. Ya, dengan cara apa? Saya akan mencari delta TF-nya terlebih dahulu. Rumusnya kan M dikalikan KF dikalikan I, karena dia adalah senyawa elektrolit. Delta TF-nya tidak tahu, kita akan cari molalitasnya berapa. Molalitasnya sudah kita hitung tadi ya, kan zat terlarutnya sama tuh. 0,16 ya. KF-nya berapa? KF-nya 1,86. I-nya sudah kita peroleh ya tadi ya. I-nya adalah 1,8. Nah, kayak gini nanti ketemu delta TF-nya. 0,16 dikali dengan 1,86. Saya kali dengan 1,8, hasilnya adalah 0,535 ya. Maka nanti titik beku larutannya adalah 0 dikurangi 0,535. Jawabannya negatif 0,535 sekian ya Celcius. Mana ya Dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Berdasarkan grafik tersebut, titik didih larutan glukosa. Titik didih itu yang ke kanan ya. Inilah titik didih larutan glukosa ya. Glukosa itu yang di luar ini. Nah, sedangkan yang di dalam itu adalah pelarutnya. Nah, oke, maka nanti titik didih larutan glukosa itu adalah F aksen. Jawabannya adalah B, gitu ya. Kalau titik didihnya pelarut itu jawabannya E aksen. Titik bekunya pelarut itu H aksen. Titik bekunya larutan glukosa I aksen. Oke ya guys. Lanjut, saya masuk ke soal nomor 10. Larutan berikutnya memiliki titik didih paling tinggi. Kalau mencari titik didih yang paling tinggi, kamu carilah konsentrasi yang tinggi juga, molalitas yang tinggi juga. Kalau dia elektrolit dikalikan ion ya. Kita akan cek satu persatu. Untuk yang poin A, ini adalah alkohol, maka dia non elektrolit, maka tetap ya 0,3. Selanjutnya ini adalah gula, dia adalah non elektrolit, maka tetap 0,1. Selanjutnya ini ada CuSO4, dia adalah senyawa elektrolit ya, garam, maka harus kita kalikan ionnya. Ionnya tuh 2, Cu-nya 1, SO4-nya 1, maka Mbak kalikan 2, jadinya 0,4. Selanjutnya kita masuk ke K2SO4. K2SO4 ini juga senyawa elektrolit, ionnya ada 3 ya, K2SO4 ya. K-nya 2, SO4-nya 1. Atau kalau kita ionkan kan menjadi 2K plus dan SO4 2-. Nah, ini 1 tambah 2, 3. Maka nanti 0,1 dikali 3 jadinya 0,3. Next kita masuk ke NaCl. NaCl juga elektrolit ya. Itu ionnya ada 2, Na-nya 1, Cl-nya 1. Maka nanti 0,3 kalikan 2 itu adalah 0,6. Jadi yang molalitasnya paling besar itu mana? Jawabannya E. Maka nanti E memiliki titik didih yang paling tinggi. Oke. Nomor 11. Jika titik didih larutan asam asetat 0,2 m,
sama dengan titik didih Ki. Oh, berarti nanti titik didihnya asam asetat sama dengan titik didihnya larutan Ki. Ya, asam asetatnya molalnya ada, Ki-nya molalnya ada. Pertanyaannya, tentukan derajat ionisasinya asam asetat. Apabila titik didihnya sama, maka artinya delta Tb-nya pun sama. Ini saya anggap sebagai larutan ke-1, ini kedua ya, Dik. Maka delta Tb ke-1 sama dengan delta Tb yang kedua. Nah, ini CH3COOH, molalnya itu kan 0,2 M ya. Rumusnya tuh nanti M dikalikan Kb. Maka kita kalikan I. Yang kedua itu adalah M dikalikan Kb, kita kalikan I ya. Kb-nya boleh kita coret. Molalitasnya berapa, Dek? Molalitasnya untuk asam asetat itu di soal 0,2 ya. I-nya berapa, Dek? I-nya nggak tahu. Untuk Ki, kalium iodida, molalitasnya di soal itu adalah 0,15. I-nya berapa? Ki itu adalah senyawa garam. Ya, garam elektrolit kuat. Nah, karena elektrolit kuat, jika di soal tidak ada alfanya, maka alfa dianggap 1, terionisasi sempurna. Jika alfanya 1, maka jangan bingung, nanti I sama dengan jumlah ionnya. Ini clue-nya, I sama dengan jumlah ion jika alfanya 1. Nah, berarti ini berapa nih jumlah ionnya untuk Ki? K-nya 1, I-nya 1, berarti Mbak kalikan 2. Gitu ya. Maka nanti I sama dengan 0,15 kalikan 2 itu 0,3. 0,3 bagi 2, 1,5. Itulah I-nya. Setelah I-nya ketemu, kita bisa mencari pakai rumus 1 plus N-1 kalikan alfa. Ini punyanya asam asetat ya, Dek. Kita lagi mencari alfanya asam asetat, derajat ionisasinya. CH3COOH terion menjadi apa? CH3COO- dan H+. Ini berarti saya masuk nomor 11 ya. Maka nanti jumlah ionnya ada 2, H-nya 1, CH3COO-nya 1. Maka nanti 1 plus ionnya ada 2. 2 kurangi 1 kalikan alfa. I-nya 1,5. Lalu satunya pindah luas ke sana ya. 1,5 dikurangi 1 adalah 0,5. 2 kurangi 1 kan 1. 1 kali alfa, alfa. Ya, ketemu ya, Dek. Alfanya adalah setengah. Ya, sepertinya durasinya cukup panjang ya, Dek ya. Saya akan potong terlebih dahulu, nanti untuk selanjutnya kita masuk ke part kedua ya, Dek. Assalamualaikum.